Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Forgotten Battle. Film ini dirilis pada tahun 2021. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. 6 Juni 1944, penyerbuan Normandia invasi dilakukan oleh sekutu Amerika, Kanada, dan Inggris. Setelah berperang selama 2 bulan, tentara Nazi berhasil dipukul mundur oleh tentara sekutu. Dari kota Serbok, Prancis sampai Antwerpen, Belanda berhasil dibebaskan oleh sekutu. Sekutu sangat membutuhkan pelabuhan untuk memasok pasukan. Selagi pelabuhan Scheldt belum dibebaskan, Antwerpen tidak bisa dicapai. Tentara Jerman sebagian telah ditarik dari kota Vlissingen. Belanda berpikir kota itu dapat dibebaskan kapan saja. Pada tanggal 5 September 1944 di Vlissingen, Provinsi Zeeland, tentara Nazi yang menduduki dan menguasai kota tersebut menarik sebagian pasukannya. Warga terlihat senang dengan kepergian tentara Nazi tersebut. Mereka menurunkan bendera Nazi. Di kantor wali kota, para pegawai sedang sibuk membereskan dan membuang dokumen. Seorang wanita diminta untuk mengantarkan dokumen untuk wali kota. Ia bernama Tunce. Ia disindir oleh wali kota segera berkemas karena ayahnya bekerja untuk Jerman. My wife back, and I think you should go home. What do you mean? Your father works for the Germans, no? Tun berkata karena ayahnya seorang dokter, ia bekerja untuk menyembuhkan orang sakit, baik itu Jerman atau Jilan. Lalu ia pergi ke toko roti milik temannya yang bernama Yana. Mereka mensyukuri kebebasan ini. Mereka berdiri di pinggir jalan melihat tentara Nazi pergi. Seorang pemuda di pinggir jalan sedang memfoto iring-iringan tentara Nazi tersebut. Ia bernama Dirk Pisser. Seorang tentara Nazi menghampirinya karena ia merasa tidak senang, lalu melempar kamera milik Dirk hingga terlintas mobil dan rusak. Saat sedang mengambil kamera dan serpihannya, datang sebuah truk ingin menabrak. Dirk lalu mengambil batu dan melemparkannya dan mengenai supir truk tersebut, sehingga truk itu menjadi oleng dan menabrak para tentara yang sedang berada di jalan hingga tewas. Dirk pun kabur lalu dikejar dan ditembaki para tentara Nazi. Tun dan Yana melihat kejadian itu. Tun merasa khawatir dengan adiknya, lalu mereka meninggalkan tempat tersebut. Tun pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya, yaitu Dr. Fisher. Ia menanyakan yang terjadi. Di luar terdengar suara tembakan. Tun menjawab ada sebuah insiden kecelakaan terhadap orang Jerman. Lalu ia mengecek ke ruang bawah tempat biasa Dirk berada, tetapi dia tidak menemukannya. Di kota Narva, garis depan Rusia, 11 Agustus 1944, tentara Jerman dipukul mundur oleh tentara Rusia. Seorang tentara Nazi yang berwarga negara Belanda, ia bernama Van Staveren, mencari-cari temannya Lukas. Mereka ditembaki tank milik Rusia dan mereka terus mundur. Taveren berhasil menembak tank tersebut dengan martir. Taveren tersadar sudah berada di rumah sakit. Ia berhasil selamat dari kepungan tentara Rusia dengan luka tembak di perutnya. Datang seorang letnan yang bernama Fischer mengajaknya mengobrol. Nazistische. Oberleutnant Friedrich Fischer. Taveren bercerita ayahnya bekerja dari pagi sampai larut malam dengan upah yang kecil. Merasa tidak adil, keluarganya sangat memprihatinkan, lalu ia ingin merubah nasibnya. Ia ingin dibanggakan kesetaraan dan persaudaraan, oleh karena itu ia menjadi tentara Nazi. Di tempat lainnya, pada tanggal 16 September 1944, Dorset, Inggris. Pasukan Inggris sedang berlatih dalam rangka mempersiapkan pasukan udaranya untuk bergabung dengan tentara sekutu. Mereka sedang latihan terbang layang. Seorang pilot muda yang belum pernah merasakan namanya perang bernama William Sinclair melakukan manuver berbahaya saat latihan tersebut. Setelah mendarat, ia ditegur komandannya bernama Tony Turner karena dalam perang tidak ada tempat bagi tentara yang ingin sok jadi pahlawan. Sebenarnya ia ingin menunjukkan kemampuannya agar ia ikut dalam misi pembebasan Belanda terhadap Jerman. Tetapi tanpa seizin ayahnya, Will yang merupakan Panglima Angkatan Udara Inggris, Tony tidak berani mengizinkannya. Panglima militer dari Inggris sedang memberikan arahan kepada prajurit. Sebanyak 35.000 pasukan pesawat militer dan layang diberangkatkan dari 64 lapangan udara, mempersiapkan serangan terhadap Nazi dengan tujuan merebut Arnhem, lalu kembali dan menyerang Berlin.
William meminta izin kepada ayahnya untuk mengikuti misi ini. Ia sudah berlatih sangat keras tetapi ia tidak diizinkannya karena ayahnya melihat ia belum siap. Ia berbohong kepada Tony bahwa ayahnya mengizinkannya untuk ikut dalam misi ini. Dr. Fisher berkata tentara Jerman kembali ke provinsi tersebut karena faktanya sekutu tidak pernah terlihat menyeberangi perbatasan. Pemimpin tertinggi tentara Nazi di Pulau Jilan yang bernama Oberst Berghoff bertemu wali kota Auschwitz. Ia ingin menghukum para pemberontak dan menangkap semua pemuda yang ada di daftar yang ia bawa. 3 anak laki-laki sudah ditangkap karena insiden yang melibatkan Dirk. Ton menemui Dirk di rumah. Ia mengabarkan bahwa Nazi sedang mencari pelaku dalam insiden truk yang menewaskan beberapa tentara Nazi. Yana can help. Ton menemui Yana di toko roti miliknya dan meminta bantuan untuk menyembunyikan Dirk, karena Dirk sedang dicari oleh para tentara Nazi. Staveren setelah melalui perang di Rusia, ia ditugasi untuk kembali ke Belanda. Malam harinya, Fisher bunuh diri dengan menembakkan pistol di dagunya sendiri. Pasukan udara Inggris melintasi di atas Pulau Jilan. Mereka menuju Arnhem untuk bergabung dengan tentara Kanada dan Amerika. Namun mereka ditembaki dan dibom oleh tentara Nazi di bawah. Tony menyuruh tenang kepada anak buahnya. Tony dan anak buahnya berada dalam satu pesawat. Pesawat mereka tertembak. Sayap kiri pesawat hancur. Mereka berusaha untuk melepaskan tali pengikat pesawat. Mereka kehilangan kendali lalu terjatuh di rawa. Berghoff mendatangi rumah Thun. Ia menanyakan ayahnya Dr. Fisher. Karena sedang bertugas, Berghoff menunggu di dalam rumah. Thun menyiapkan air minum untuk Berghoff. Ia menanyakan ayahnya untuk membicarakan tentang kejadian 2 minggu lalu. Insiden kecelakaan truk yang menyebabkan anak buahnya tewas. Dr. Fisher datang lalu mengobati luka tembak di kaki dari Berghoff dan menyuruh putranya agar melapor ke markas tentara Nazi. Granatsplitter herausholen. Gut, wir melden. Ja. Dr. Fisher, Thun, dan Dirk berkumpul membahas mengenai insiden tersebut. Dirk mau menyerahkan diri. Thun melarangnya. Ia meminta bantuan Yana agar Dirk bersembunyi. Dr. Fisher mencoba negosiasi dengan Berghoff agar meringankan hukuman dari Dirk, mungkin hanya hukuman penjara. There is no other way, dude. Singkat cerita, Tony terluka karena terjepit badan pesawat sehingga ia ditarik dan ditandu oleh anak buahnya. Mereka tidak tahu wilayah sekitarnya. Mereka harus keluar dari rawa tersebut. Tiba-tiba terdengar suara perahu motor yang ternyata adalah tentara Nazi yang sedang berpatroli. Mereka hampir tertangkap oleh tentara Nazi tersebut. Untungnya mereka bersembunyi di balik rerumputan. They're already looking for us. Keesokan harinya, Dr. Fisher dan Thun mendatangi kantor dan masuk ke ruangan Berghoff. Dr. Fisher menjelaskan terkait insiden itu. Putranya sangat menyesali kejadian tersebut. Thun menyela kejadian tersebut adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Dr. Fisher berkompromi dan meminta keringanan hukuman untuk Dirk. Dirk akan menyerahkan diri kepada tentara Nazi dengan syarat yaitu hukuman penjara bahkan hukuman seumur hidup. Sepertinya Berghoff bukan orang yang bisa diajak kompromi. Ia berjanji akan memberikan hukuman yang ringan kepada Dirk. Dirk pun menyerahkan diri kepada tentara Nazi. Thun turun ke ruang bawah tanah. Ia mendapati fotokam dari tentara Jerman. Lalu ia pergi ke toko milik Yana, memberikan informasi bahwa Dirk ditangkap dan bermaksud memberikan foto-foto itu kepadanya untuk diserahkan kepada teman Yana. Thun ingin memberikan sendiri foto-foto itu kepada temannya. Yana berjanji bertemu jam 8 malam di toko roti miliknya. Kembali lagi ke Tony dan anak buahnya menemukan sebuah rumah dan mereka bersinggah di sana. Datang seseorang yang ternyata adalah pemilik rumah tersebut. Sambil menikmati makan, mereka bertanya kepada orang tersebut tentang kota Arnhem, yang ternyata jauh dari tempat mereka berada.
Ia menginformasikan sebentar lagi Antwerpen dibebaskan tentara Kanada. Mereka sudah sampai perbatasan Belgia. Mereka harus berpindah dari rumah tersebut. Tentara Najib mengetahui mereka jatuh dan pasti sedang mencari-cari. Tun, Yana dan temannya bertemu di toko roti milik Yana di waktu yang sudah ditentukan. Teman Yana berkata bahwa mereka dalam bahaya jika Dirk membocorkan rahasia. Tun lalu menyerahkan foto-foto itu kepada teman Yana. Teman Yana meminta Tun untuk mengambil peta dari kantor wali kota, yaitu peta arus pasang slow yang menunjukkan Slodam dan rawa-rawa. Keesokan harinya, Tony dan anak buahnya berpindah ke tempat lainnya. Mereka menemukan perkampungan rumah penduduk yang sudah ditinggalkan penghuninya. Mereka memasuki ke sebuah rumah. Dengan hati-hati mereka masuk ke dalamnya dan mereka pun bermalam di sana. Mereka menggeledah seisi rumah. Will menemukan 2 buah botol minuman keras dan mereka pun mabuk. Unfortunate. I'm not gonna die. Keesokan hari, 2 teman mereka pergi entah kemana meninggalkan mereka bertiga. Mereka membawa pelampung dan peralatan lainnya. Tony memerintahkan mencari perahu. Ia akan menjaga rumah. Hank dan Will pergi mencarinya. That's an order. Sir, I'm not leaving you here alone. Tun diam-diam mencuri sebuah peta dari kantor wali kota. Ia pergi ke toko milik Yana dan menyerahkan peta tersebut. Di tempat lainnya, Stephen tidak sengaja lewat ruang penyiksaan dari Dirk. Dirk dipaksa buka suara mengenai nama pemberontak lainnya oleh Mayor Degenau. Will dan Hank menemukan sebuah perahu tetapi sudah bocor dan tidak bisa dipakai. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah. Sekembali Hank dan Will ke rumah, ada sebuah perahu karet di depan rumah tersebut. Dan mereka berdua masuk lewat belakang. Di sana ada 2 prajurit Nazi yang sedang menyandra Tony. Will berkelahi dengan seorang tentara lalu memukul kepalanya dengan botol. Will menyuruh Hank untuk mengawasi dan mengancamnya dengan senapannya. Will mendatangi Tony yang sedang dalam ancaman seorang Nazi lainnya. Tony malah tertembak di kepala oleh orang tersebut. Will pun menembaknya lalu mendatangi prajurit Nazi yang ada di ruang bawah. Ia langsung menembaknya. Mayor Degenau melaporkan mengenai para nama pemberontak yang disebutkan oleh Dirk kepada Berghoff. Keempat orang lainnya diperintahkan Berghoff untuk ditangkap dan dihukum mati, termasuk Dirk juga. Tidak ada perlakuan khusus untuknya. Dengan perahu karet yang mereka rebut dari tentara Nazi, Will mengajak Hank menyeberangi laut dengan menggunakan perahu tersebut. Tetapi Hank adalah prajurit penakut. Ia tidak berani mengikuti Will. Ia ditinggal di pulau itu sendiri. Kembali ke kantor wali kota, Tun sedang bekerja dan melihat Stavron di bawah. Ia memberitahu kepada Tun bahwa Dirk sudah membuka suara dan menyebutkan beberapa nama. Dirk dan keempat orang lainnya akan dihukum mati. Mayor Degenau melintasi dengan mobilnya. Stavron lalu pergi. Keempat orang lainnya ditangkap tetapi seorang teman Yana berhasil melarikan diri. Stavron diminta Berghoff untuk mengemasi barang miliknya dan melapor kepada Mayor Degenau. Ia diperintahkan mengeksekusi mati keempat pemberontak termasuk Dirk. Tun pulang ke rumah dan mengabarkan kepada ayahnya Dirk akan dieksekusi mati. Dengan menumpangi truk, Dirk dan ketiga orang lainnya dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi hukuman mati. Dr. Fisher tergesa-gesa pergi ke kantor Berghoff. Ia ditahan oleh tentara Nazi. Berghoff tidak peduli. Usahanya hanya sia-sia, tidak bisa menyelamatkan putranya sendiri. Hukuman tembak mati pun dilakukan. Tun datang ke toko roti milik Yana. Ia menangis karena Dirk dihukum mati. Di dalam toko ada teman Yana yang melarikan diri dari tentara Nazi. Teman Yana tersebut menjelaskan mengenai posisi dari tentara Jerman. Mereka menggali, membuat lubang dan menunjukkan semua senjatanya ke arah bendungan. Jika pasukan Kanada melewati bendungan tersebut, maka pembantaian massal akan terjadi. Pihak sekutu harus menyerang tentara Nazi dari saluran arah yang lainnya. Oleh karena itu, peta dan foto harus segera diberikan kepada sekutu. Ia menginstruksikan agar Tun dan Yana mengantarkan peta dan foto-foto tersebut ke pihak sekutu.
Melewati saluran yang sama dengan penyerangan, mereka dapat sampai ke pihak sekutu. Will berhasil mencapai daratan dengan perahu karetnya. Ia bergabung dengan tentara sekutu dari Kanada. Tun dan Yana bergegas pergi menggunakan sepeda, lalu melewati penjagaan. Sementara tentara Nazi mempersiapkan persenjataannya di seberang bendungan di lubang yang mereka telah gali sebelumnya dan mengarahkan semua senjatanya ke arah bendungan untuk menahan dan menghalau tentara sekutu yang akan menyerang. Kini tentara sekutu bersiap menyerang tentara Nazi dengan melewati bendungan di mana tentara Nazi sudah siap di seberang menyambut serangan dari sekutu tersebut. Will bergabung dengan tentara Kanada. Ia berkenalan dengan Bill. So where are you? Tun dan Yana telah sampai di rawa yang disebutkan, lalu mencari perahu untuk menyeberang dan bisa sampai ke pihak sekutu. Mereka berdua menunggu kesempatan untuk menyeberangi rawa tersebut karena banyak tentara Nazi di sekitarnya. Malam hari tiba, mereka lalu mendorong perahu ke air secara perlahan. Tetapi mereka malah ketahuan tentara Nazi yang sedang berpatroli. Yana menaiki perahu dan didorong oleh Tun. Tun pun ditangkap oleh Nazi. Malam harinya pihak sekutu membahas penyerangan esok hari. Mereka hanya bisa menyerang lurus melewati bendungan. Lalu mereka menginstruksikan kepada anak buahnya. Esok paginya tentara sekutu bersiap menyerang tentara Nazi. Mereka dibawa oleh truk pengangkut sampai di bendungan. Lalu bergegas maju untuk menyerang. Di seberang bendungan, tentara Nazi sudah bersiap menyambut tentara sekutu. Dengan persenjataan yang lengkap, pasukan Nazi menembaki dan mengebom tentara sekutu. Banyak dari tentara sekutu yang tertembak. Karena banyak yang mati dan merasa tidak lagi memungkinkan untuk maju, mereka memutuskan untuk mundur kembali. Beberapa orang tentara sekutu sedang berpatroli di rawa. Mereka menemukan perahu dan Yana di dalamnya. Sementara Yana sedang diobati, lalu dokter membuka tas miliknya. Ia mendapati foto dan peta lalu diberikan kepada mayornya. Dan mereka pun mengatur strategi penyerangan kembali dengan menggunakan peta tersebut. Mereka menyiapkan anak buahnya untuk penyerangan malam hari. Dengan menggunakan perahu melalui saluran yang ditentukan, mereka secara diam-diam menyelinap. Dari atas bendungan, mereka juga menyerang pasukan Nazi. Pasukan yang dipersiapkan menyerang dari saluran lain sudah sampai di belakang pasukan Nazi. Mereka mengepung tentara Nazi dari depan dan belakang. Pihak sekutu berhasil mengalahkan pasukan Nazi di bendungan. Dari dalam penjara, Tun menyaksikan pasukan Nazi digempur oleh sekutu. Ia senang melihatnya. Seorang tentara Nazi ingin membunuhnya. Stavern masuk dan menusuknya dengan pisau. Ia tertembak. Tun berusaha menahan pendarahan dari Stavern, tetapi ia tidak bisa terselamatkan juga. Kini kota Walcheren, Provinsi Zeeland dapat dibebaskan oleh tentara sekutu dari tangan Nazi. Kapal sekutu dapat mencapai pelabuhan Antwerpen. Pertempuran Scheldt sebanyak 3.231 tentara sekutu, 4.250 tentara Nazi, dan 2.283 dari warga sipil kehilangan nyawa. Pada tanggal 5 Mei 1945 Belanda dibebaskan.